Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan buatan yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial antara lain sebagai berikut. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di daerah selatan. Ideologi Indonesia terletak di antara komunisme dan liberalisme. Demokrasi Pancasila diantaranya demokrasi rakyat di utara, Asia daratan, dan demokrasi liberal di selatan. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integritas nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Berbagai ancaman dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun bangsa Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunisme, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bahkan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain sebagai bentuk ancaman politik. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuk produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara.
Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional. Karena kalau bersaing dengan barang-barang dari luar negeri, cepat atau lambatnya perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada yang berhak. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada yang tidak berhak. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya selalu menghargai pengemis dan penganggur. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kekuatan atau kemampuan membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah darat, ruang udara, dan laut, Indonesia dengan negara lain. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Buduhakan dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan seimbang, saling menguntungkan, saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk-produk domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat dan hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. D. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. E.
bersama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama sebagai kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman dalam menghadapi pengaruh dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup sosial. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan manusia dengan planet dan kesejahteraan. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman mitigasi. Pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai yang pertama, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan dan keutuhan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum dalam masyarakat. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Cara-cara keikutsertaan warga dalam pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nasional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah serangan separatis, senjata terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian SDA, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melakukan